Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke bab ketiga, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Pemberi. Minggu lalu kalian sudah mempraktikkan ya, menyebutkan 5 Asmaul Husna dan meyakini Allah, bahwa Allah itu ada dengan ciptaannya ya, makhluk-makhluk ciptaan Allah. Nah, KD yang kita akan pelajari hari ini yaitu KD 3.3, memahami keesaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. KD 3.4, memahami makna Asmaul Husna Al-Wahhab. Nah, bisa kita lihat di sini ada peta konsepnya, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Yang pertama kita akan bahas di sini adalah Allah Maha Esa, kemudian Allah Maha Pemberi. Ya, oke, kita lanjut lagi. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun iman yang pertama. Orang muslim wajib mempercayainya. Allah adalah satu-satunya zat yang wajib disembah. Untuk mengenal Allah, kita bisa dengan mempelajari sifat-sifatnya yang menampakkan keagungan dan kesempurnaannya. Nah, yang kita akan bahas yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Esa artinya satu. Satu itu tunggal atau ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan yang lain. Tak satu pun makhluk yang dapat menyamai dan menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Semua yang terjadi di langit, bumi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah satu-satunya tempat kita memohon pertolongan. Orang yang bertakwa menyembah Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita tidak boleh meminta kepada yang lain selain Allah. Orang yang menyekutukan Allah disebut orang musyrik ya. Sedangkan sifat menyekutukan Allah disebut syirik ya. Jadi musyrik dan syirik ini berbeda. Dosa syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini orang musyrik ini berarti dia menduakan Allah ya, jadi dia menyembah selain Allah. Sedangkan sifat yang menyekutukan Allah, dia itu tidak percaya adanya Allah ya, tidak percaya akan bantuan Allah ya. Itu orang musyrik dan orang syirik. Nah, kita coba lihat di sini ada tentang keesaan Allah yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat. Kita simak videonya. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Oke ya, jadi di sini ada surat Al-Ikhlas yang berisi tentang keesaan Allah ya. Surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Kita bisa lihat di sini ya, pengulangan kembali surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang sesuatu pun yang setara dengan dia ya. Jadi keesaan Allah terdapat dalam surat Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat. Sekarang kita masuk ke B. Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Allah adalah zat yang memberikan karunia kepada makhluk yang dia kehendakinya. Allah Subhanahu wa taala memberi segala sesuatu kepada makhluknya dengan tidak memiliki tujuan atau imbalan apapun ya. Di sini ada makhluk ciptaan Allah ya, diantaranya ada manusia, hewan, tumbuhan dan lainnya ya, seperti malaikat, makhluk juga ciptaan Allah ya, malaikat, jin ya. Kemudian ada benda mati seperti gunung ya, kemudian ada lautan, ada planet, bumi ya, matahari. Nah, ini adalah ciptaan-ciptaan Allah.
Yang kita bahas di sini adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Allah menciptakan anggota badan yang mampu mengatur organ di dalamnya yang berfungsi secara sempurna. Ya, kita lihat dari ujung kepala kita, dari rambut sampai ujung kaki. Ya, jadi Allah sudah mengaturnya, ya. Allah menciptakan, tetapi Allah tahu juga bagaimana cara mengatur anggota tubuh kita dengan fungsi-fungsinya dan kegunaannya. Oke, yang kedua di sini Allah juga menciptakan tumbuhan dan binatang. Nah, binatang dan tumbuhan juga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, misalnya binatang mencari makan dengan caranya dia sendiri, kemudian tumbuhan juga sama dengan caranya dia sendiri. Nah, semua makhluk dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Untuk mengimami sifat Allah Al-Ahad, kita harus mandiri melakukan segala sesuatu, ya. Jadi jangan bergantung kepada orang lain. Nah, kalau kita kesusahan baru mintalah tolong kepada seseorang. Dan untuk mengimami sifat Allah Al-Wahhab, memberikan sebagian harta kita ataupun bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ya, tadi Al-Wahhab kan Maha memberi, ya. Jadi kita harus memberikan bantuan kepada orang lain, baik itu bentuk tenaga, uang, makanan, pakaian, dan lainnya. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan sholat dan menjauhi segala larangannya dan menjalankan perintahnya. Kalau ingin pintar dan dapat meraih cita-cita yang kita inginkan, berdoalah kepada Allah dan terus berusaha atau berikhtiar. Oke, untuk pembahasan meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi selesai. Ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.